Nah, mungkin kalian pernah tahu bapak ini ya, dia seorang dari Jepang yang kalian pasti udah kenal perusahaannya ya. Dulu perusahaan itu sebenarnya dulu dia nggak bergerak di industri otomotif, tetapi di bidang tekstil. Tapi kemudian arahnya berubah, zaman berubah, dia merubah perusahaannya. Taichi Ohno namanya, pasti tahu lah. Nah, Toyota, Taichi Ohno dari Toyota. Taichi Ohno dari Toyota ini dia menciptakan sebuah sistem namanya Kanban ya. Jadi Toyota itu sebenarnya ingin sebuah perubahan yang menyeluruh ya dalam sistem produksi mereka. Nah, bahkan konon perusahaan-perusahaan Amerika, mobil Amerika itu pun sempat belajar juga ke Jepang waktu itu, waktu di masa keemasan Jepang, masa-masa booming ekonomi Jepang ya di tahun 60 70 ya. Nah, mereka menggunakan sistem Kanban itu sejak tahun 40-an. Sistem ini terbukti berhasil karena memang terbukti bisa menjalankan produksi mereka itu secara efektif. Nah, Kanban itu memang asalnya dari pabrik Toyota ya. Jadi Kanban itu apa sih? Kanban itu kartu. Kanban itu kartu. Jadi Kanban ini menginformasikan apa yang harus diproduksi, kapan diproduksi, dan berapa banyak yang harus diproduksi, ditulis di kartu. Jadi enggak, ya zaman dulu bayangin belum ada sistem ya, belum ada komputer, belum ada aplikasi ya, menggunakan manual, menggunakan kartu. Jadi Kanban ini sistemnya sebenarnya make to order. Jadi dia prinsipnya just in time dalam bisnis prosesnya, just in time ya prinsipnya. Nah, kartu ya artinya kartu, Kanban itu adalah kartu. Kemudian biasanya kartu tersebut itu jadi otorisasi untuk wadah materi berikutnya yang akan diproduksi. Jadi urutan Kanban itu, jadi dia menarik material itu proses ya. Secara proses itu ada kartu-kartu yang berbeda-beda. Jadi kartu ini sebagai sebuah sinyal. Nah, bisa pakai sinyal macam-macam, tapi biasanya yang lazim zaman dulu adalah kartu. Nah, kalau sekarang ya mungkin udah nggak pakai kartu, udah pakai computerized ya, udah pakai komputer. Nah, apa itu Kanban board? Jadi gampangnya gini lah, kalian bisa bikin Kanban sendiri di rumah. Jadi kalian bikin di papan tulis kalian itu misalnya 4 ya, tahu 1 2 3 4 5. Ini mungkin tugas, misalnya tugas dari Pak Adi gitu. Ada tugas apa di pojok sendiri sebelah kiri ya. Misalnya tugasnya kan banyak. Kemudian kalau tugasnya udah selesai, dipindahin ke kolom berikutnya, atau tugasnya masih mencari bahan, dipindahin ke kolom berikutnya, in progress, terus evaluasi, kemudian sampai ke tugasnya selesai. Jadi misalnya ini yang ngerjakan nggak cuma satu orang ya, misalnya kelompokmu ada 5 orang, yang ngerjain itu ada 5 juga gitu ya misalnya. Jadi kartunya ini nanti setiap orang selesai itu dia akan mindahin kartu. Dia akan mindahin kartu ke kolom berikutnya sampai akhirnya itu selesai. Jadi ini cukup simpel sebenarnya untuk menandakan bahwa material proses itu berjalan itu berurutan seperti itu Kanban. Kalian bisa lihat contohnya di YouTube, itu banyak sekali contoh Kanban ya. Jadi biasanya ya dia biasa pakai kartu, ada mungkin pakai pita ya. Sebenarnya itu sinyal aja sih, sebagai sinyal aja. Nah, seperti ini contohnya Kanban ya. Jadi yang penting dia berurutan ya sampai akhirnya ke customer order. Ada kartu-kartu atau sebagai sinyal yang menandakan bahwa pekerjaan mereka udah selesai. Nah, biasanya setiap kartu itu mengontrol jumlah atau bagian tertentu. Nah, bahkan ada beberapa komponen itu dia punya ukuran lot yang beda. Nah, untuk lebih jelasnya supaya ada bayangan, coba kalian cek di YouTube Kanban Toyota. Gimana sih proses Kanban di zaman dulu di pabrik Toyota itu seperti apa. Nah, sebenarnya sekarang ngitung jumlah kartunya itu berapa. Nah, ngitung jumlah kartunya itu juga ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah demand during lead time ya, ditambah safety stock dibagi dengan size kontainernya berapa, wadahnya. Nah, kemudian kalian bisa lihat misalnya ini langsung ke soal aja ya, daripada bingung, karena kalian mungkin belum ada bayangan mengenai Kanban. Kalian coba cek dulu YouTube-nya, video ya, lihat video Kanban seperti apa. Nah, cara menentukan jumlah kartunya itu seperti ini. Misalnya ada demand-nya itu 500 ya. Kemudian lead time itu ya waktu untuk kita nunggu ya, itu adalah waiting time plus material handling time plus processing time, itu misalnya 2 hari.
Kemudian safety stock ada setengah hari, dan container size, ukuran kontainernya itu ada 250. Nah berarti kita masukkan ke rumus tadi adalah 2 hari dikali 500 daily demandnya ketemu 1000, kemudian masukkan rumusnya Kanban tadi. Jadi 1000 ditambah 250 dibagi 250 ketemu 5 kartu. Nah kalau agak kecepatan mungkin kalian bisa sambil lihat rumusnya yang belakang tadi. Caranya kan mudah sekali rumusnya, tinggal dimasukkan rumusnya aja. Nah jadi seperti itu, hitungannya sederhana dan kita bisa tahu sebenarnya kartunya itu jumlahnya berapa dari data ya, dari data yang sudah ada. Ini lead time-nya 2 hari mereka. Nah kemudian kita lanjutkan ke pola permintaan sekarang setelah tadi kita bahas mengenai Kanban. Pola permintaan itu ya namanya permintaan ya kadang fluktuatif ya, di masa pandemi mungkin agak turun ya, kemudian kalau mendekati hari raya mungkin agak naik ya, seperti itu. Diprediksi naik turunnya bisa nggak? Kadang ada yang stabil, kadang ada yang nggak stabil. Nah Aberdeen Research itu punya riset yang dia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bagus itu punya ciri dia punya kemampuan untuk memprediksi permintaan. Jadi demand forecast akurasinya itu tinggi. Nah dibagi 3 ya, best in class, medium, sama kategori ketiga. Perusahaan yang best in class itu yang kategori bagus tuh, mereka bisa ngeramal permintaan itu fix tepat. Medium rata-rata, dan kategori 3 perusahaan yang berada di bawah medium. Nah sampai keakuratannya sampai 82%. Kalau yang best in class ngeramal akurasi permintaan ya, medium 68, kategori ketiga kurang dari 42%. Mereka nggak punya data, nggak bisa memperkirakan permintaannya. Nah ternyata kalau kita punya permintaan bisa akurat ya, kita ramalkan, itu ternyata proses untuk manufakturnya juga meningkat, sehingga back order itu akan menurun. Back order itu apa? Back order itu persentase dari jumlah order yang nggak bisa kita penuhi saat pelanggan minta gitu. Misalnya kita pelanggan minta barang ya minggu ini, kita nggak punya barang, kita tunda sampai minggu depan. Nah itu kan nggak bagus ya, seperti itu. Jadi kalau akurasi forecast atau peramalannya itu oke, maka back ordernya akan turun, service level ke pelanggan bagus. Nah ini disebut dengan fill rate. Jadi kalau back order turun itu artinya bagus ya. Nah kebalikan dari back order, fill rate itu kemampuan untuk memenuhi jumlah yang diminta sama pelanggan. Berapa persen dari jumlah yang diminta oleh pelanggan bisa kita penuhi, itu fill rate ya. Kalau 100% ya oke banget itu perusahaannya. Nah akhirnya ada beberapa pendekatan yang namanya pendekatan misalnya metode naif. Nah ini paling gampang, ini sederhana, banyak digunakan untuk peramalan. Mungkin paling gampang sekali dihitung ya metode naif ini. Jadi dia pakai titik data terakhir jadi ramalan untuk periode berikutnya. Gampangannya gini, misalnya ramalan tiket Disneyland ya, Tokyo, itu musim panas tahun ini kita samakan dengan musim panas sebelumnya. Jadi seperti ini, misalnya lihat datanya dulu ya, itu ada 50, 53. Nah kita tinggal kurangi aja, berarti kan ada penambahan 3 orang lah kita istilahkan ya. Ini misalnya kita penjualan tiket ya, di T1 itu ada 53, di T2 ada 50. Selisihnya kan ada 3 tuh, berarti T berikutnya adalah 53 ditambah 3, jadi 56. Ya ini sangat naif ya hitungan ini, tapi ya kadang bener loh. Jadi kadang bisa tepat, mendekati ya. Kalau ya namanya peramalan kan bisa akurat bisa enggak, tapi paling enggak dengan metode yang paling mudah seperti ini pun yang penting kan kita forecast dulu gitu, bisa persiapan ya. Jadi kalau berarti kira-kira 56 nih orang yang masuk, kita persiapan macam-macam. Kalau nggak 56 ya nggak apa-apa, paling nggak kita udah persiapan. Jadi namanya juga peramalan. Kemudian rata-rata bergerak. Nah rata-rata bergerak ini dia menggunakan nilai aktual ya, data aktual terbaru untuk menghasilkan ramalan. Jadi misalnya 3 periode ya, 3 periode permintaan rata-rata bergeraknya. Itu ada data 1 sampai 5, kalian bisa lihat. Dia ada periode 1 sampai 5 datanya permintaan. Nah 43, 40 sampai 41 itu 3 permintaan yang paling baru, sehingga rata-rata bergeraknya kalau kita cari berarti adalah
ditambahkan 33 itu dibagi 3, sehingga ketemunya 41. Nah kalau misalnya permintaan aktualnya di periode 6 itu jadi 38 misalnya, berarti ya kita tambahkan 3 yang terakhir juga, jadi 39. Nah ini gampang juga. Jadi misalnya rata-rata periodenya 3 periode terakhir kita ambil, kemudian dibagi 3, ditambahkan kemudian dibagi 3. Ini yang metode rata-rata bergerak. Oke, sekarang kita lanjut ke demand management. Jadi ini kita selesaikan materi kita ya, demand management. Prediksi tentang kebutuhan barang atau jasa yang kita kirim ke pasar. Jadi ini sangat penting kalau kita mau bikin keputusan ya. Kita bikin keputusan pakai forecast. Ada keputusan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kalau kita ingin bikin pabrik misalnya, nah kalau long term ya kita prediksi 5 tahun. Kalau medium itu kita prediksi ya 2 tahunan lah. Kalau operasional activity itu sehari-hari. Sehari-hari kita kirim berapa, didasari atas pemahaman kita tentang berapa produk itu yang dibutuhin, itu forecasting. Nah demand management nggak sekedar meramal permintaan, tapi dia mencoba untuk mempengaruhi permintaan dan mengelola permintaan. Jadi nggak sekedar ramal, tapi kita ingin mempengaruhi permintaan. Misalnya saat siang kebutuhan listrik kita biasanya kan lebih rendah karena siang ya dimatiin, mungkin lebih rendah dibandingkan kalau udah sore sampai malam. Nah ada periode yang disebut dengan beban puncak, di mana demand pada saat itu sangat tinggi atau peaknya ya, beban puncaknya. Nah misalnya pada airline industri atau industri pesawat terbang ya ada fluktuasi yang naik turun di jam-jam tertentu. Misalnya kebutuhan orang untuk dia itu pergi dari satu kota ke kota yang lain. Nah di jam-jam lain yang lain misalnya enggak, atau bulan-bulan tertentu yang puncak atau yang peak. Nah misalnya masa mudik misalnya seperti itu kan peak ya, puncak. Bulan-bulan orang-orang kerja mungkin nggak ada yang mudik gitu, tapi kalau bulan mendekati hari raya tiba-tiba beban itu jadi puncak karena orang semuanya berbondong-bondong bareng-bareng melakukan bepergian lewat pesawat misalnya. Nah sehingga kita bisa proaktif ya mempengaruhi permintaan supaya ini di beban puncak itu bisa pindah ke periode yang enggak puncak, jadi digeser. Nah inilah yang disebut dengan demand management, supaya yang puncak itu bisa kita geser ke bagian yang lebih sepi gitu. Misalnya gimana? Nah banyak sekali metodenya yang tradisional bisa dilakukan perusahaan. Salah satunya paling menonjol itu pricing. Dia pakai mekanisme pricing ya. Misalnya tarif listrik di jam beban puncak mungkin bisa dibikin lebih tinggi dibanding jam lainnya. Nah pasti akan sebagian pelanggan akan geser kebutuhannya. Jadi mungkin akan mengurangi penggunaan listrik di jam-jam beban puncak karena bayarannya lebih mahal. Misalnya kayak gitu. Nah sehingga sangat penting bagi kita untuk bisa ngatur permintaan agar lebih stabil. Nah walaupun tentu itu nggak bisa kita lakukan setiap industri ya. Kalau permintaan stabil kita bisa beroperasi cukup dengan kapasitas itu yang lebih rendah ya. Nah kita lihat ini misalnya KFC Happy Hours ya. Jadi dampak demand management, misalnya harga diturunin 5%, dampaknya berapa terhadap perpindahan pelanggan yang tadinya membeli di periode 2 kemudian pindah periode 1. Misalnya jam 2 sampai jam 5 sore cuma 20.000 ya. Jam 2 sampai jam 5 sore kan jarang tuh orang makan ya. Orang makan biasanya siang, kemudian makan malam ya, kalau makan di restoran ya. Nah sehingga di jam-jam sepi itu kemudian kita kasih diskon supaya pas di beban puncak itu orang itu agak pindah gitu loh ke yang jam-jam sepi. Jadi pas jam 12-an, pas jam makan siang itu ada sebagian orang itu yang makan di jam 2-an karena ngejar diskon ini gitu, supaya ini digeser sedikit gitu loh, bebannya itu digeser sedikit. Berapa persen demand yang pindah dari beban puncak menuju beban atau periode di mana beban itu enggak puncak. Nah ini butuh data pastinya. Nah bisa dapat dari survei pelanggan, bisa dapat dari pengalaman masa lalu kita. Nah kemudian kalau demand management ini kaitannya dengan eksekusi rantai pasok juga. Nah jadi kalau tiba-tiba pas ada diskon ternyata meledak ya, jadi permintaan tiba-tiba sangat tinggi. Nah kaitannya kan dengan rantai pasok nantinya.
Misalnya kita punya rencana untuk promosi ya, yaitu diskon ya selama sebulan misalnya. Kemudian kita perkirakan ada peningkatan perkiraan itu sampai permintaan mungkin sampai 20% dari data. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan ya rencana persediaan kita yang 20% itu lebih tinggi nanti dengan transportnya atau mungkin dengan logistiknya. Nah, itu kan juga sebenarnya berkaitan juga. Berapa banyak truk yang kita butuhin misalnya, apakah truknya ada, apakah kita harus cari pemasok truk yang lain atau penyedia jasa logistik lain, bagaimana dari sisi produksinya. Kalau diskon sangat tinggi, orang benar-benar tertarik untuk beli, produksinya keteteran nggak gitu, orang-orang yang memproduksi barang itu, atau stoknya ada nggak, misalnya kayak gitu. Akhirnya yang ngirim harus siap dengan tambahan, yang menyimpan harus siap dengan tambahan beban ya, yang produksi juga harus siap, yang masuk material pun juga harus siap. Nah, ini akhirnya dibutuhkan tim yang lintas fungsi pada akhirnya ya. Jadi diskon itu pun juga nggak asal diskon ya, harus ada koordinasi yang tim lintas fungsi. Apalagi kalau sekarang kan kita lagi dengan e-commerce ya, ada masa-masa tertentu yang diskonnya itu benar-benar besar-besaran gitu, diskonnya benar-benar gila-gilaan, sehingga ini nggak asal diskon tetapi harus dipersiapkan semuanya, mulai dari stok dan macam-macam, pengiriman, bahkan karyawannya pun juga harus dipersiapkan. Kalau permintaan meledak, kita keteteran juga kan. Nah, dampak terhadap biaya, misalnya bagian pemasaran tuh melakukan promosi, demand meningkat, promosinya sukses, ternyata kapasiti nggak cukup. Akhirnya sebagian karyawan harus lembur ya. Jadi dia harus lembur sampai nambah jam kerja. Nambah jam kerja konsekuensinya di apa? Ya digaji ya. Akhirnya kalau jam lembur nambah, maka biaya itu akan naik karena untuk kita nambah gaji karyawan lembur. Nah, ini biaya ini diperhitungkan nggak waktu kita mau bikin diskon. Jadi ini juga harus diperhitungkan dalam mengevaluasi atau memperkirakan biaya yang terjadi akibat dari demand management ini. Nah, jadi kalau kita skalanya besar memang rumit ya, memang harus dipikirkan semuanya dan harus ada tim yang lintas fungsi untuk memikirkan ini.